Pembacaan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan Palangkaraya oleh Ketua Majelis Didaksman Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mulyono MPD, disilakan. Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah nomor 019 KEP Romawi 2.0 B 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2022-2026. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD NBM 774583 sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2018-2022. Kedua, mengangkat kembali Saudara Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD NBM 774583 sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2022-2026. Ketiga, segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada APBS SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah 4 tahun. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 3 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan 30 Agustus 2022 Masehi. Ketua Profesor Dr. Haji Ahmad Sari MPD NBM 970925 cap ditandatangani. Sekretaris Haji Muhammad Zuhri SHI MPDI NBM 948645 ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, 2 dan seterusnya. Pelantikan dan pengukuhan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sari MPD, disilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saudara Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD, saudara telah ditetapkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 masa jabatan 2022-2026. Maka saya ingin bertanya kepada saudara, sanggupkah saudara untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada saudara dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya? Baik. Setelah saudara menyatakan kesanggupan, maka dipersilahkan untuk membaca janji pelantikan sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2022-2024. Silakan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, saya Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD menyatakan kesediaan dilantik sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2022-2026. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanah persyarikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh. 1. Menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala kebijakan dan tindakan. 2. Mematuhi perundangan, peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan SMA. 3. Berpedoman kepada garis-garis persyarikatan yang tertuang dalam Mukarimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, hitoh perjuangan Muhammadiyah, pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah tentang pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah nomor 01-I.0-B-2018 dan ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah lainnya. 4. Menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan setiap tahun ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. 6. Membina semangat kebersamaan, keakraban, dan kerukunan dalam lingkungan kerja dan menjalin kebersamaan dan kerjasama dengan perserikatan Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Ahmad Wahyu Cahyono MPD. Berikutnya pembacaan dan penandatanganan fakta integritas oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD. Disilakan. Setelah saudara menyatakan sanggup dan telah mengucapkan janji sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2022-2026, maka selanjutnya saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah pada hari ini Jumat tanggal 5 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 September tahun 2022 Miladiyah menyatakan dengan resmi melantik saudara Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2022-2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Pak Wahyu, mohon izin sebelum pendandatangan berita acara, masih ada acara berikutnya yaitu pembacaan dan penandatanganan fakta integritas, Pak. Dibaca dulu. Fakta integritas Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya masa jabatan 2022-2026. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD, KTAM 7745583, alamat Jalan RTA Milono, kilometer 1,5 Palangkaraya. Dengan ini saya menyatakan sanggup 1. Memimpin SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kemuhammadiyahan. 2. Memimpin SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya dengan mengutamakan profesionalisme dan integritas yang tinggi. 3. Melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, tidak menyalahgunakannya. 4. Meningkatkan kualitas tata kelola, sumber daya dan kualifikasi dalam rangka akreditasi dan yang unggul. 5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah serta pimpinan persyarikatan lainnya yang bersifat ideologis, perkaderan, dan keorganisasian. 6.
meningkatkan koordinasi dengan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan pedoman pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. 7. Menjaga stabilitas, kebersamaan dan kondusivitas SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya serta tidak melibatkan pihak luar perserikatan dalam menyelesaikan berbagai masalah internal. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Palangkaraya 5 Safar 1444 Hijriah 2 September 2022 Miladiah yang menyatakan Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD. Ya, berikutnya penandatanganan berita acara pelantikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Bapak Profesor Dr. Ahmad Sari MPD yang disaksikan oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, mohon Pak Juhri, bersama dengan Ketua Majelis Dasmen Wilayah Muhammadiyah. Dan juga Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD. Bapak Ibu kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Iya. Sambutan dari Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya yang baru saja telah dilantik kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Wahyu Cahyono MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah dan jajarannya, hadir Pak Ketua dan Sekretaris. Yang kita hormati Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Pak Dr. Mulyono dan Pak Milazul Haidi juga bisa hadir hari ini, dan jajaran lainnya. Yang kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Kota Palangkaraya, hadir Ibu Mahfiratullah, Bu Sandra, Pak Sabarudin, dan mungkin Bu Dewi ya. Ada juga Bu Dewi, alhamdulillah bisa hadir silaturahim bersama di sini. Yang kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Yang kita hormati yang mewakili Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah, hadir di sini Pak Tito MSI yang dulu sebagai kasih kurikulum Pak Tito ya, sekarang mungkin di bidang yang lain yaitu bidang ketenagaan. Mungkin Bapak Ibu kemarin sibuk GTT, PTT terutama ini yang merepotkan Pak Tito Pak. Mohon titip mereka ini. Bapak Ibu yang saya hormati yang hadir pada hari ini rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bersama hadir di sini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kita semuanya yang selalu menjaga sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita sampaikan di sini, ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, terutama adalah Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menguatkan saya di sini untuk bersama-sama untuk mengawal Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk memasukkan SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya, dan rasanya tidak juga kemudian saya sebagai pengawal, karena sebenarnya saya juga sudah hadir di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya sejak tahun 95, jadi sudah keluarga lama biasa begitu ya. Kemudian kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada kekuatan kita senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala yang Bapak Ketua Wilayah dan jajarannya telah mengamanahkan kembali kepada saya untuk membawa SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya dari 2022-2026. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan, bisa untuk terus bergerak membawa sekolah-sekolah kita di Kota Palangkaraya ini menjadi sekolah-sekolah yang mudah-mudahan unggul ke depannya. Dan hadir di sini juga insya Allah calon rektor ini Pak Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama untuk memasukkan perguruan kita ke depan di Muhammadiyah ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya hari-hari ini sedang beraktivitas dalam kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka. Dan salah satu poin di sana kemarin memang ketika ada kita mendaftar untuk program sekolah penggerak, ada satu yaitu bunyi bahwa kepala sekolah yang berikutnya adalah tentu dari artinya tidak harus diperpanjang, ada komitmen di sana. Akhirnya ya alhamdulillah Bapak Ketua Wilayah bisa memaklumi hal ini. Banyak mungkin calon-calon yang lain yang mungkin bisa lebih baik daripada saya, daripada bisa membawa nama SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya lebih baik lagi. Sebenarnya banyak potensi, tapi barangkali yang penting di sini adalah kebersamaan kita. Apa sih artinya misalnya saya ini tanpa teman-teman semuanya yang bisa mendukung bergerak bersama-sama. Ya, mari kita kembali kuatkan niat baik kita untuk menguatkan kembali SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya, ya, untuk menuju ke sekolah yang sesuai dengan visi misi kita adalah yang berkemajuan, unggul dan berkemajuan. Hilaf dan salaf saya mohon maaf mungkin dalam kegiatan ini atau dalam acara ini, mungkin di lingkungan atau di tempat yang sangat-sangat terbatas ini, dan Bapak Ibu mungkin kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Dan akhirnya dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa beraktivitas seperti biasa untuk bergerak menuju sekolah yang lebih maju ke depannya. Demikian yang kita sampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan yang kami hormati, kita akan dengarkan sambutan berikutnya dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Syar'i MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, ada Pak Haji Muhammad Juri, Sekretaris, ada Dr. Haji Muhammad Yusuf, Wakil Ketua sekaligus juga Rektor terpilih. Mudah-mudahan tidak lama akan dilantik ya untuk periode 2023-2027. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmin Pak Mulyono, kemudian ada juga anggota Pak Mi'rajul Haidi MPD ya. Beliau ini juga sekaligus Kepala SMA Muhammadiyah SMA 2, SMA Negeri 2 ya, Palangkaraya. Kemudian hadir juga Pak Sabarudin, ini Kepala SMA Muhammadiyah 2 Palangkaraya yang berkedudukan di Kalampangan. Kemudian hadir juga Kepala SMK Muhammadiyah Palangkaraya, Ibu Dewi, ada ya. Kemudian Kepala SMP Muhammadiyah Palangkaraya, Bu Magfirah, dan Kepala SD Muhammadiyah Pandut, Bu Sandra. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, para guru, hadirin sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan pelantikan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya yang untuk periode kedua. Tadi sudah disinggung bahwa alhamdulillah beliau ini dipercaya sebagai kepala sekolah dan SMA 2 ditunjuk atau diberikan ketat sebagai sekolah penggerak ya. Oleh karena itu maka pimpinan wilayah memang memberikan kesempatan dan berharap Pak Cahyo tetap meneruskan program ini, dan tentu saja kita berharap mendapat dukungan dari semua guru di SMA ini. Di samping kegiatan yang bersifat akademik, tentu saja yang bersifat ekstrakurikuler ya, yang berkaitan dengan pengembangan perkaderan Angkatan Muda Muhammadiyah dan sebagainya, yang
sudah dilakukan selama ini untuk tetap diteruskan ya, karena itu adalah bagian dari dakwah kita di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Bapak dan saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu juga kita menyelenggarakan rapat koordinasi ya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah se-Kalimantan Tengah. Ada beberapa rekom yang sudah disepakati. Nah, kami berharap juga SMA Muhammadiyah Palangkaraya itu sebagai salah satu institusi kita yang bisa menerapkan, bahkan menjadi contoh bagaimana mengimplementasikan hasil yang sudah ditetapkan dalam rapat koordinasi yang mungkin belum ada 1 bulan yang lalu ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya bersama teman-teman melakukan kunjungan ke pimpinan cabang Muhammadiyah Tumbang Sanamang. Lumayan ya, perjalanannya sekitar 10 sampai 11 jam. Ya kalau sama dengan ke Pangkalan Bun lah ya. Waktunya saya nggak tahu ya jaraknya ya. Salah satu di antara berbagai kegiatan yang kita lakukan adalah berkunjung ke SMP Muhammadiyah Tumbang Sanamang. Kalau kita pelajari sejarah, Tumbang Sanamang itu kan dapat kita katakan pertama kali masuknya Muhammadiyah terutama di wilayah Palangkaraya dan sebagainya ya. Karena menurut informasi dan catatan sejarah itu tokoh dai Muhammadiyah masuk ke sana tahun 1932. Bapak dan Ibu bisa dibayangkan, mungkin Kasongan itu belum ada ya, mungkin Bukit Batu itu masih rimbun dan di situ tempatnya Pak Cilik bertapa. Tapi dengan menggunakan perjalanan sungai, kami kemarin kebetulan masih bisa menggunakan jalan darat ya, walaupun beberapa kali amblas juga ya mobil. Akhirnya sampai ke sana. Dan kalau saya tidak keliru juga, itu adalah sekolah Muhammadiyah yang cukup lama ya. Kalau tidak keliru, Wali Kota Palangkaraya Doni Singaraca, pengganti Pak Lukas Tingkas, itu salah satu alumni SMP Muhammadiyah Tumbang Sanamang. Bapak bisa bayangkan, beliau sudah almarhum ya, karena memang sudah tua. Artinya saya ingin katakan bahwa memang SMP Muhammadiyah Tumbang Sanamang itu sudah lama. Mungkin tahun 40-an kali ya. Walaupun Pak Donis kan bukan seorang muslim. Tapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehadiran lembaga pendidikan Muhammadiyah itu kan bukan hanya diperuntukkan kepada umat Islam, tapi kepada siapa saja. Nah demikian juga ketika kami kemarin berkunjung ke SMP Sunang Taman, walaupun memang cukup menyedihkan juga ya. Ya jauh lah kalau dilihat dari fasilitas yang dimiliki sekolah-sekolah di kota ya. Anak-anak juga ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Karingan, ada yang Islam gitu ya. Dan yang menarik juga sekaligus sedih, pakaiannya itu sangat bervariasi, jadi tidak ada pakai seragam yang seperti kita di sini ya, sangat sederhana. Dan sebagian besar itu digratiskan karena nggak mampu membayar gitu ya. Termasuk yang Kristen, termasuk yang Karingan itu digratiskan saja oleh sekolah di sana. Yang penting mereka bisa sekolah. Itulah gambaran bahwa memang Muhammadiyah itu hadir di tengah masyarakat untuk kepentingan masyarakat bangsa tanpa mempersoalkan agama, termasuk menggratiskan pendidikan, bukan hanya diberikan kepada yang muslim tapi yang tidak muslim juga. Bahkan saya kemarin janji akan memberikan seragam. Saya bilang walaupun mereka punya satu seragam, jadi nanti kalau apel, kalau tidak musim penghujan ya, kalau sekarang kan berair ini, ya bisalah apel pakai seragam ya, karena memang seperti Asura bajunya gitu ya, ada yang panjang, ada yang pendek gitu, ada yang pakai lambang, ada yang tidak, biasalah. Tapi saya bilang Anda masih untung, saya dulu lebih parah dari itu lagi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita juga sebetulnya ingin berharap nanti sekolah-sekolah kita yang mungkin sudah maju, punya kemampuan, bisa juga lah berkontribusi memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah kita yang ada di pedesaan yang mungkin bisa kita katakan jaraknya itu antara bumi dan langit ya. Tapi yang paling penting adalah semangat gurunya untuk membantu masyarakat memperoleh pendidikan itu yang menurut saya luar biasa. Kemudian anak kita sekali lagi tidak mempersoalkan agama, bergabung di situ ya.
kita tanya ya ternyata cita-cita macam juga ya. Kebanyakan mau jadi guru, tapi ada juga yang mau jadi tentara, jadi polisi, jadi perawat, bahkan ada yang mau jadi dokter juga gitu kan. Ya mudah-mudahan, kan nggak tahu kita beberapa tahun yang akan datang. Saya kira itulah Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan SMA Muhammadiyah 1 ini berkembang lagi. Pak Wakil Kepala Dinas, kami juga berharap dukungan terus juga berkenan diberikan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah termasuk SMA Muhammadiyah Palangkaraya ini. Sekali lagi karena apa yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah itu dalam rangka rahmatan lil alamin kalau istilahnya ya. Kita ingin menghadirkan antara lain lembaga pendidikan kita adalah untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk menjelaskan kehidupan bangsa. Saya ucapkan selamat Pak Ahmad. Saya ini agak susah juga nih. Ayo untuk periode kedua. Sekali lagi kami berharap dukungan dari para guru semuanya, termasuk juga bekerja sama dengan baik lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah, bahkan nanti dengan pendidikan tinggi di bawah kepemimpinan, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Dr. Haji Muhammad Yusuf. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, kita akan dengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Tito MSI, Kasih PTK dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Disilakan. Izin Bapak Ibu saya buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Ketua, Pak Sekretaris dan hadirin. Yang saya hormati Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah Muhammadiyah, Pak Mul. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Rektor Dinas Muhammadiyah Palangkaraya, Kepala Sekolah SMA 2 Muhammadiyah, Pak. Saya kurang kenal dengan Bapak. Ya, hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Muhammadiyah yang lainnya, ada tingkat SD, SMP. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Pertama Pak, saya menyampaikan permohonan maaf Pak Dinas Pendidikan Provinsi Tengah, Pak. Beliau pada hari ini mendadak dipanggil pimpinan Pak Gubernur. Beliau ada kunjungan kerja ke Kabupaten Batu Selatan, sehingga beliau itu mendelegasikan semuanya ke Kabid Pitika, Pak. Kabid Pitika yang baru itu Pak Turis Esa dengan Pak Korwas, Pak Iwayan Sarman MPD. Tadi Pak Wayan sempat sini, Pak Wahyu ya. Ternyata orang dua itu mereka mendelegasikan lagi gitu ke saya gitu, Pak. Saya bikin kenapa ini kok kayak main bola gitu Pak. Jadi saya kebetulan staf, Pak, jadi siap saja gitu, Pak. Ya, siap melaksanakan tugas. Dan saya senang itu bagian dari penghargaan. Pertama saya bilang, Pak Kadis, Pak, ini saya baju kaos Pak bisa olahraga. Saya nggak ada bawa baju cadangan di mobil. Jadi saya diharapkan dua pilihan Pak Ketua. Jadi kalau saya nggak datang, artinya dinas nggak menghargai. Kalau saya datang dengan seperti ini tidak sopan gitu ya. Ya udahlah, ambil yang ringan gitu ya, datang aja gitu Pak. Jadi itu kira Pak ya. Sehingga saya harus datang, dan kalau saya salah nggak apa-apa, saya kan hanya staf Pak ya, nggak apa-apa salah Pak ya. Kalau Pak Dinas kan nggak nyaman Pak salah gitu ya. Udah nggak apa-apa ya. Dan ya Pak, siap aja gitu, saya siap melaksanakan tugas. Pertama Pak Kadis menyampaikan selamat kepada Pak Wahyu, Bapak dipilih kembali sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Muhammadiyah. Memang betul Pak, SMA 1 Muhammadiyah adalah salah satu sekolah yang dipilih, atau bukan dipilih, dapat seleksi Pak menjadi sekolah PSP. Sekolah PSP itu sebenarnya kepala sekolahnya dulu Pak diseleksi Pak. Kepala sekolahnya layak pilih apa tidak gitu, sebagai sekolah penggerak. Dan Pak Wahyu adalah salah satu yang masuk Pak dari sekian orang yang seleksi, dan beliau dinyatakan mampu untuk sebagai prasekolah penggerak. Baru sekolahnya Pak Ketua, jadi sekolahnya mengikuti. Dan kami ucapkan selamat Pak Wahyu, Bapak ini angkatan yang kedua. Kami dari dinas Pak berusaha mendukung dan justru kami mendorong Pak. PSP ini tidak milik sekolah negeri, termasuk sekolah swasta. Silahkan berkompetisi, dan kami pun sudah memperlakukan sama Pak, baik yang negeri maupun swasta. Sekolah-sekolah PSP ini merupakan
menjadi perhatian utama Pak dalam kebijakan di pendidikan pendidikan menengah. Pak Gubernur angkatan pertama kami Pak sudah mengalokasikan anggaran dan lain-lain Pak, termasuk yang swasta pelakukan sama. Yang lain juga begitu Pak. Jadi semua kita lakukan sama dan kita berupaya Pak, justru sekolah PSP menjadi barometer kita Pak, menjadi pendongkrak untuk yang lain. Memang program sekolah penggerak itu lucu Pak. Kita kadang berkelakar itu. Apa harus menunggu PSP bergerak? Sebenarnya enggak juga. Kita tetap harus bergerak itu. Kenapa ini kita program pemerintah di sekolah penggerak? Mungkin untuk memudahkan mengingat barangkali Pak ya. Mudah mengingat. Bapak Ibu semua, SM Muhammadiyah merupakan yayasan yang menurut kami peran besar andil dalam pendidikan gitu Pak. Kami sering berdiskusi bukan membanding-bandingkan dengan yang lain. Salah satu mungkin Pak, kami ada PSP angkatan ketiga kemarin. Salah satu sekolah swasta yang dapat itu SMA Purnama Pak Rujul. Kami dan Pak Kadis berdebat ramai Pak Wahyu. Maaf kata SMA ini siswanya waktu kemarin PPDB Pak itu dapat siswa 2. Gimana kalau nanti ini kita jalan? Itu Pak menjadi perdebatan kami panjang. Tapi setelah kita diskusikan, kalau kita anulir itu kita kehilangan kota. Nah, tapi kita coba bina. Siapa tahu dengan ini kita coba merubah, mengangkat SMA salah satu swasta di Kalimantan Tengah di Palangkaraya Pak. Jadi SMA Purnama salah satu Pak Wahyu, tapi angkatan ketiga. Jadi itu kira Pak Bu. Jadi kami merasa bersyukur Muhammadiyah mempunyai peran penting dalam membangun pendidikan. Contoh tadi kata Pak Ketua, bayangkan dari kampung ada seseorang menjadi pernah memimpin tempat kita ini. Tidak kita duga dari Muhammadiyah satu pun suatu ketika mungkin bisa jadi akan seperti itu, dan faktanya banyak Pak ya. Kalau SMA Muhammadiyah kan sudah banyak ya, sudah banyak yang sudah jadi. Jadi kami mendukung Pak Sport, Pak Mu tetap semangat bekerja. Memang dalam PSP itu Pak ada satu komitmen Pak, tidak boleh digeser-geser Pak selama 3 tahun. Jadi Pak Wahyu itu, tapi saya yakin Muhammadiyah bukan dikunci karena itu Pak ya, dikunci karena nggak digeser ya, tapi kenapa Muhammadiyah nggak mampu. Dan kami sering bermitra dengan Pak Wahyu Pak, membangun sekolah dengan Muhammadiyah sering bermitra membangun sekolah ini, termasuk kami sharing Pak. Pak Wahyu sering kami ajak, sering saya telepon, Pak Wahyu ada agenda di tingkat provinsi ini, bantu kami Pak gitu. Kenapa kalau kita merekomendasi SMA 1 Muhammadiyah? Karena potensinya Pak, anak-anak kita banyak potensi gitu. Jadi itu kami bersyukur ada SMA Muhammadiyah yang banyak kontribusi untuk membantu kami di pendidikan, untuk sharing kepada yang lain. Kemudian mungkin Pak Wahyu nanti untuk Pak PSP, kami memohon bantuan Pak Wahyu juga, kami akan mengadakan ini Pak Ketua semacam Pak Wahyu bisa men-share ke sekolah yang lainnya, sekolah imbasnya ya, betul Bu, sekolah imbasnya nanti ke SMA 1 Muhammadiyah gitu Pak ya. Bapak siapa ya, apalagi kita dihadapkan dengan IKM Pak, Implementasi Kurikulum Merdeka ya, seperti kata Pak Wahyu tadi sebagai kepala sekolah, itu sangat berbeda sekali Pak dengan kurikulum yang lama, karena IKM itu tidak menganut peminatan Pak. Jadi nggak ada lagi IPA IPS bahasa. Nanti Pak Wahyu mulai kelas 10 Pak ya. Mulai sekarang Pak Wahyu sudah tidak lagi IPA IPS bahasa. Jadi itu Pak. Ya, nanti ini perlu penguatan dan perlu sosialisasi ke masyarakat Pak. Karena banyak kendala ternyata Pak Wahyu mengimplementasikan IKM itu karena jam guru-guru berkurang. Takutnya sertifikasi Pak kata Pak, jam kami kurang sertifikasi ini. Tapi setelah kita gali Pak, ternyata tidak Pak Wahyu, malah lebih diuntungkan. Dia banyak macam-macam, kita ada pilihannya program project penguatan Pancasila Pak ya. Itu jamnya diatur sedemikian rupa sehingga guru tidak kehilangan jam sertifikasi. Itu mungkin sekilas tentang IKM yang nanti akan dijalankan oleh SMA Muhammadiyah 1 Pak, karena ini PSP wajib kurikulumnya itu. Jadi SMA Muhammadiyah ini menganut 2 kurikulum Pak nanti Pak, IKM dengan K13 yang kelas 11-12 tetap yang lama. Nah Bapak Ibu mohon dukungan pada Pak Wahyu, mengayomi PSP itu sangat berat. Pengalaman yang angkatan pertama itu begitu berat sekali, karena semua aktivitas itu berbasis IT semua. Tapi siap percaya karena SMA di sini semuanya orang IT-nya hebat-hebat. Jadi itu Pak, jadi saya yakin deh. Dan kami kenapa Wahyu ini, karena kita lihat potensinya besar gitu ya. Dan yang lainnya mungkin Bapak Ibu tidak banyak kami sampaikan. Pertama tadi itu kami dari pendidikan publiknya memberikan dukungan penuh kepada sekolah
PSP, juga yang lainnya. Nah, untuk PSP kita khususkan Pak, mengulang lagi, kami kemarin menganggarkan dana khusus Pak, jadi ada dana khusus yang diserahkan untuk pembinaan. Nanti nilainya atau peruntukannya nanti akan digodok oleh diatur, surah yang mengaturkan. Nah, yang kedua kita tambahkan lagi kan angka 1, 2 dengan 3. Termasuk SMK itu SMK PIKA Pak namanya. Jadi kalau SMA itu PSP, program sekolah penggerak, kalau SMK PIKA itu SMK Pusat Keunggulan namanya. Mungkin karena ada dari SMK Pak ya, SMA Muhammadiyah. Kami lagi ini Pak rencana studi banding Pak ini mengenai SMK ini, SMK BUD namanya. Badan Layanan Usaha Daerah ya Pak ya. Jadi SMK BUD itu adalah SMK yang dulu istilahnya orang itu jenis produksi, bisa menjual jasa ke masyarakat, silahkan dikelola sendiri. Nah ini mungkin akan disuntik dana oleh pemerintah daerah untuk membangun SMK BUD namanya. Nah, kita ada SMK Muhammadiyah, ini kan bisa kita angkat ke sana, kita dorong ke sana gitu ya. Kan itu bisa untuk membantu. Ujungnya adalah bagaimana anak-anak bisa menggali ilmu sebanyak mungkin agar bisa bersaing di masyarakat. Kan tuntutan sekarang itu sangat berat Bapak Ibu semua, tantangan kita sangat berat sekali, kompetensi persaingan dan lain sebagainya. Tuntutan sekarang itu adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila itu menjadi benchmark dari menteri kita. Itu tantangan untuk kita bagaimana mewujudkan itu. Jadi siswa yang mandiri, berhalak dan lain sebagainya. Tantangan sangat besar sekali. Itu mungkin yang berapa yang kami sampaikan. Saya lagi mohon maaf Pak Ketua dan Pak Kadis tidak bisa hadir dan pada kegiatan ini, dan Pak Wahyu tetap semangat, tetap koordinasi Pak, harus berkolaborasi dengan yang lain, walaupun bagaimana kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi yang baik, tetap berkomunikasi. Apa-apa yang Bapak kebutuhan Muhammadiyah bisa dikomunikasikan Pak Wahyu. Nah kalau bicara guru ketenagaan mungkin bisa dengan saya, kalau Serana bisa mungkin dengan Pak Ibu Anja ya. Ibu Anja ini pensiun Oktober nanti Pak Wahyu. Kemudian untuk tadi ada Pak Wahyu nyentil masa PT GTT, mungkin karena saya mendengar itu mungkin sekitar minta waktu sebentar Pak ya, menyampaikan bahwa untuk GTT PT sebenarnya bukan untuk rekrutmen, tapi untuk pendataan Pak Wahyu. Untuk pendataan berapa sih se-Indonesia itu jumlah PTT GTT kita gitu. Nah kebijakannya mungkin 2023 Pak, kebijakan untuk itu gitu ya, karena nggak mungkin Pak 2023 itu kita masih butuh guru gitu ya. Yang pemenuhan kebutuhan guru itu kita nggak bisa selesai dalam waktu 2022. P3K kita sekarang itu Pak tahun lalu itu kebutuhan kita kan 3.000 sekian Pak Wahyu, tapi ternyata yang dapat hanya 950 Pak sekarang untuk SMA SMK ya, 950, kurang separuh Pak. Nah angkatan ketiga itu setelah ini kabarnya ada rekrutmen teman-teman yang lulus passing grade angkatan 1-2 P3K itu akan di SK-kan langsung Oktober Pak. Nah setelah itu baru nanti akan diangkat lagi angkatan ketiga untuk P3K-nya. Nah kemungkinan besar yang pendataan ini untuk itu mungkin ya, untuk menentukan kebijakannya. Itu mungkin Pak tentang guru kita dan guru-guru yang PTT tetap semangat. Dugaan saya yang data dihimpun itu, saya menduga ini Pak memang untuk rekrutmen, tapi kebijakannya seperti apa kita nggak tahu. Nah mudah-mudahan ini kebutuhan guru kita bisa terpenuhi, PTT kita bisa terpenuhi, sehingga kepala sekolah itu tidak kepusingan, tidak kesulitan gitu ya mengelola sekolah. Karena Pak Ketua Muhammadiyah bahwa problem kita jumlah guru Pak sangat kecil sekali. Guru yang ada pun kadang-kadang tidak sesuai kompetensi Pak. Jadi itu salah satu kendala besar kita di pendidikan. Saya cross check itu Pak yang data P3K kemarin Pak, saya ada cross check. Ada data guru yang kita latar belakangnya bahasa Inggris, bahasa Perancis. Dia ini GTT di SMA 1 Paranggean. Penempatannya ditempatkan di SMK 8. Saya tanya kelas sekolahnya Pak, Bu, ini disuruh ngajar apa? Anda kan jurusan pertanian, jurusan perikanan, jurusan sepeda motor. Kok ada guru bahasa Perancis di situ gitu? Saya juga bingung Pak itu, karena saya ngajar apa ini? Akhirnya disuruh ngajar bahasa asing lainnya Pak, supaya connect. Jadi itu Pak yang salah satu kendala, penempatan pun menjadi kendala, menjadi masalah di kita. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan Pak. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap teman-teman lain tetap menjaga kekompakan,
kolaborasi, tetap kalau ada sesuatu komunikasikan dengan baik, karena tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa kita selesaikan jika kita komunikasikan dengan cara baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas penonton semua siapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Tito MSI yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya informasikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, bahwa tahun 2022 kemarin Pak Wahyu selaku kepala sekolah mendapatkan berprestasi literasi tingkat nasional langsung dari Perpustakaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Nyalanesia karena gerakan sekolah menulis buku. Dan karena beliau juga mendapatkan predikat itu, akhirnya SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya mendapatkan rekor muri dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terima kasih, selamat kepada Pak Wahyu, sukses selalu untuk kita semua, dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.